Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para ikhwan dan juga para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, dan pembahasan kita masih pada pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian kita yang dahulu telah disampaikan masalah tauhid yang pertama, itu tauhid rububiyah, itu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Dia azza wa jalla satu-satunya zat yang menciptakan, yang merajai, yang menguasai, yang mengatur, yang memberlakukan apapun pada apa yang Dia telah ciptakan, dan tidak ada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatannya tersebut. Boleh disebutkan oleh kata para ulama bahwa tauhid rububiyah adalah tauhidullah ta'ala bi'af'alihi, keesaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang Allah azza wa jalla telah berbuat, maka sesungguhnya perbuatan itu hanya baginya subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk yang melakukan perbuatan sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala lakukan. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semua perbuatan dari para hamba berupa penghambaan. Tidak ada satupun bentuk penghambaan yang dilakukan oleh hamba melainkan harus ditujukan semata-mata untuk Allah, karena Allah dan demi Allah semata. Para ulama menyebut juga dengan tauhid al-ibadah, pengesaan hanya kepada Allah dalam hal peribadahan. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana seseorang menetapkan tauhid uluhiyah? Seseorang menetapkan tauhid al-uluhiyah ini atau tauhid al-ibadah dengan meyakini, yaitu bil i'tiqadil jazim, dengan keyakinan yang teguh, dengan keyakinan yang kokoh, bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwal ilahul haqq wa la ilaha ghairuh, bahwa Dia itu adalah zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa kullu ma'budin siwahu batilun,
Dan dia harus meyakini bahwa apapun yang diibadahi dari selain Allah adalah batilun, adalah perkara yang batil. Wa ifraduhu ta'ala bil ibadati wal khudu'i wat ta'ati al mutlaqati, termasuk juga mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan menunjukkan semua dari jenis-jenis ibadah, ketundukan dan ketaatan secara mutlak hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Wa an la yusyrika bihi ahadun kainan man kana, dan seseorang tidak menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu pun, apapun sesuatu tersebut, tidak disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yusrifahu wa la yusrifu syai'an minal ibadati li ghairi, sebagaimana tidak dia memalingkan sedikit pun dari ibadah li ghairihi untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis kitab tentang makna dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah. Yaitu harus ada keyakinan yang kokoh. Yang pertama, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah ilah yang hak, bahwa Allah adalah ilah yang hak, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Penetapan bahwa Allah azza wa jalla adalah ilah yang hak adalah buah dari ilmu pengetahuan seseorang tentang tauhid Allah pada rububiyah, tentang tauhid Allah pada rububiyah. Allah azza wa jalla adalah zat yang memiliki hak untuk berbuat pada makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang berbuat pada makhluk sebagaimana yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengetahuan seseorang bahwa hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berbuat, menciptakan, Allah SWT yang menghidupkan, yang mematikan, Allah SWT yang mengatur semua alam, Allah SWT yaitu yang memberikan kecukupan hajat dari semua alam yang Allah telah ciptakan. Dan yang terkait dengan perbuatan Allah kepada makhluk, dengan mengetahui hal ini, maka seseorang akan tahu bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dia akan tahu bahwa Allah azza wa jalla adalah satu-satunya ilah yang hak, dan tidak ada ilah kecuali Dia. Dan dengan itu pula dia akan tahu bahwa kullu ma'budin siwahu batilun. Dia akan tahu bahwa apapun yang diibadahi dari selain Allah itu batilun. Kenyataan, ada manusia di belahan bumi tertentu yang beribadah kepada selain Allah, beribadahnya kepada selain Allah. Ada yang beribadah kepada sesuatu yang tidak kasat, ada yang beribadah pada sesuatu yang nampak, ada yang beribadah kepada sesuatu yang dibuat oleh mereka, ada yang diibadahi adalah sesuatu yang dibuat oleh mereka sendiri, yang direka oleh mereka sendiri. Maka seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah adalah batilun. Ini yang menjadikan beda antara Allah azza wa jalla yang diibadahi dan selain Allah yang juga diibadahi. Sama-sama diibadahi, yang beda antara ibadah yang ditujukan kepada Allah dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, buat semua beribadah untuk Allah adalah haknya Allah. Memang Allah yang berhak menerima peribadahan-peribadahan tersebut. Adapun peribadahan apapun yang diberikan kepada selain Allah, maka sesungguhnya tidak ada satupun bentuk ibadah yang itu merupakan haknya yang diibadahi dari selain Allah tersebut.
Yang kedua, bahwasanya memang Allah itu adalah haqqun. Allah adalah ilahun haqqun, ilah yang hak, dengan hak-hak rububiyah yang Allah Azza wa Jalla miliki, sehingga Allah pula berhak untuk diperilahkan oleh makhluknya. Sedangkan apapun dari selain Allah, maka dia adalah ilahun batilun. Apapun dari selain Allah, maka dia adalah ilahun batilun. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah ini, dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian karena Allah Azza wa Jalla adalah yang hak, dan apapun yang diibadai oleh mereka dari selain Allah adalah batil. Ayat ini menunjukkan haknya Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai zat yang diibadai, dan bahwa semua bentuk peribadahan semata-mata haknya Allah. Sekaligus ayat ini menunjukkan bahwa apapun dari selain Allah yang diibadai adalah batil, sehingga peribadahan apapun yang ditujukan kepada selain Allah pun adalah peribadahan yang batil, karena bukan haknya sedikit pun. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah itu yang hak, oleh karena ibadah selain ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah batil, maka tauhid uluhiyah pun mencakup makna bahwa Allah Azza wa Jalla diisahkan dalam peribadahan, ketundukan dan ketaatan secara mutlak, dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun, dan tidaklah diperuntukkan suatu pun dari jenis ibadah kepada selainnya Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peribadahan itu berjenis-jenis dan bermacam. Yang disebut dengan ibadah itu ada jenis-jenisnya, ada macam-macam. Peribadahan seperti sholat, puasa, zakat, haji adalah ibadah yang itu barangkali diketahui secara umum. Seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa itu adalah ibadah. Tapi ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, berzakat atau berhaji saja. Di antara contoh dari macam-macam ibadah adalah kasolati, seperti sholat, wasiyami dan puasa, wazakati dan berzakat, wal haji dan berhaji, wad du'ai dan berdoa. Berdoa ini bermacam-macam. Ada berdoa, ada meminta itu juga bermacam-macam. Meminta pertolongan yang disebut dengan isti'anah, meminta pertolongan dan meminta bantuan, meminta diberikan solusi dari masalah yang besar yang disebut dengan istighasah. Ada permintaan yaitu meminta rezeki, meminta kesembuhan, dan seluruh macam permintaan termasuk doa. Maka apapun tidak diperuntukkan melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nadri, seperti juga bernadar. Bernadar juga ibadah, sehingga tidak diperkenankan bernadar kepada selain Allah. Wadzabhi, dan juga menyembelih binatang. Menyembelih binatang ternyata juga ibadah, sehingga tidak dibolehkan menyembelih binatang untuk selain Allah, atau menyembelih binatang yang disebut adalah nama selain nama Allah. Sehingga menyembelih binatang harus dengan nama Allah, dengan bismillah, dengan asmanya Allah. Tidak diperbolehkan dengan asmanya selain Allah.
dan juga yang disembelih itu diperuntukkan untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Wa tawakkuli, seperti juga bertawakal, pasrah dan berserah diri. Bertawakal yaitu bersandar, maka bersandar pun tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh bersandar kepada manusia, tidak boleh bersandar kepada selain manusia, tetapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khaufi war rajai, sebagaimana cemas dan takut pun adalah cemas dan takut dari Allah. Cemas dan takut yang itu adalah untuk Allah. War raja, berpengharapan juga harus kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Wal hub, mencintai juga karena Allah, untuk Allah. Dan yang lain-lainnya min anwa'il ibadati dzahirati wal batinati, dari macam-macam ibadah yang zahir maupun yang batin, seluruhnya adalah harus untuk Allah, karena Allah, dan juga demi Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah zat yang diibadahi bil hubbi wal khaufi war raja'i jami'an. Bahwa Allah itu diibadahi karena cinta dan demi cinta dan untuk cinta kepada Allah. Wal khaufi, dan karena cemas dan karena takut dan karena khawatir. War raja'i, dan sekaligus dengan karena ada harapan, ada yaitu pengharapan, yang itu semuanya adalah diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada selain Allah karena dia mencintainya, karena dia mengagungkannya, karena dia takut dan cemas darinya, karena dia berharap darinya, maka dia berarti telah beribadah kepada selain Allah, yang disebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang ditujukan seperti itu kepada selain Allah adalah dolal, yaitu ibadah yang tersesat, ibadah yang batil, yang tidak sedikit pun ada kebenarannya dan tidak sedikit pun ada kelurusannya. Karena apapun dari bentuk ibadah itu adalah haknya Allah, dan itu adalah Allah SWT yang berhak diibadahi dengan ibadah tersebut, dan tidak ada sesuatu pun dari selain Allah yang berhak diibadahi dengan peribadahan tersebut. Tentang masalah ibadah-ibadah yang telah disebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fatihah yang sudah senantiasa kita baca dan senantiasa kita pahami artinya atau terjemahannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ada iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami beribadah, karena sesungguhnya peribadahan dalam bentuk dan jenis dan macamnya apapun harus hanya diuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan atau beristi'anah. Ayat ini menunjukkan bahwa semua bentuk ibadah, jenis ibadah, macam-macam ibadah adalah haknya Allah semata. Yang pertama. Yang kedua, bahwa termasuk isti'anah itu adalah ibadah, dan bahwa beristi'anah atau meminta pertolongan juga harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang masalah beristi'anah, di mana beliau mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang tatkala itu masih bocah, diberi pelajaran tentang akidah, bagaimana berdoa, bagaimana meminta, termasuk bagaimana meminta pertolongan. Rasulullah memberikan pelajaran, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai bocah, kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan meminta, kata para ulama, adalah meminta hajat. Dan hajat kita banyak. Kita berhajat pada rezeki juga banyak. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian,
ada tempat tinggal, ada rezeki berupa ilmu, ada rezeki berupa manfaat kebaikan-kebaikan, ada rezeki berupa yang lain-lain, berupa teman yang baik dan yang lain-lainnya, maka mintalah kepada Allah. Kita berhajat untuk sembuh dari sakit, kita berhajat untuk itu lancar di dalam berusaha atau melakukan usaha di dalam mencari penghidupan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk hajat. Maka Rasulullah mengajarkan, tidaklah engkau meminta, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala engkau hendaknya meminta. Apabila kamu meminta sesuatu hajatmu, maka mintalah hajat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu secara khusus meminta pertolongan, maka juga mintalah pertolongan kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, dalam hal berhajat kepada sesuatu, yang paling remeh barangkali yang diremehkan hajat itu, apalagi yang paling penting hajatnya, seluruhnya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun Anda meminta ganti sandal dari apa yang kamu miliki yang sudah putus talinya, hendaknya kamu meminta ganti sandalmu itu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya berhajat, dan hajat kita adalah hendaknya kita minta kepada Allah, termasuk hajat kita bersendal atau hajat kita bersepatu dan yang sebagainya pun harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rasulullah menyebutkan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan wahai bocah, maka mintalah pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk permintaan, semua bentuk doa, semua bentuk meminta pertolongan atau meminta, yaitu bantuan dalam keadaan terjepit dan mendesak, istighosah yang dimaksudkan, semuanya harus ditujukan kepada Allah. Memintanya kepada Allah, beristighosah kepada Allah, maka berwasilah, bertawasul juga menyebut nama Allah, bertawasul di dalam beristighosah, bertawasul dalam beristi'anah, bertawasul di dalam berdoa, harus dengan apa yang Allah ajarkan, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Razzaq, Ya Raziq, urzuqna. Ya Al-Wahhab, hablana. Wahai Zat yang memberikan karunia, berilah karunia kepadaku. Wahai Zat yang memberi rezeki, maka berilah kami rezeki. Ya Syafi, Zat yang memberikan kesembuhan, maka sembuhkanlah kami. Zat yang memberikan keamanan, ya mukmin, Zat yang menjamin keamanan, berilah kami keamanan. Begitu dan seterusnya. Di dalam beristighosah, di dalam beristi'anah, di dalam berdoa, maka yang diseru, yang disebut-sebut, yang dipanggil-panggil, yang dimintai harus yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh disebutkan, dipanggil-panggil dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik secara langsung, berarti itu adalah menunjukkan isti'anah atau istighosahnya kepada yang selain Allah tersebut, maupun sebagai wasilah atau tawasul, maka hendaknya tawasulnya adalah juga menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memanggil dari nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan bahwasanya beliau bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang meminta kepada Allah, baik doa, masalah, meminta hajat, maupun berdoa yaitu meminta pertolongan, atau berdoa meminta hajat yang mendesak berupa keamanan dan yang semisalnya berupa istighosah, tetapi yang diseru adalah selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi. Dalam kaitannya adalah hak doa, yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapapun di antara orang yang dia menyeru selain Allah dalam satu waktu, dia juga menyeru kepada Allah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang dia menyeru selain Allah sebagai Tuhan yang lain,
Bersamaan itu juga dia menyeru Allah. Berarti dia berdoa kepada Allah juga, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Dia panggil asmanya Allah, tapi juga dia panggil asmanya selain Allah. Dari apa yang dipertuhankan selain Allah yang lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT, tidak ada keterangan tentang dibolehkannya disebutkan perkara itu oleh Allah, tidak pula dibolehkan oleh Rasulullah. Fa innama hisabuhu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya orang yang demikian adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Di antaranya Allah SWT menyebutkan bahwa menyeru dari selain Allah, memanggil dari selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meskipun dalam waktu yang bersamaan dia juga meminta kepada Allah, maka jatuh pada hukum kekufuran. Maka jatuh pada hukum kekufuran. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga ada keterangan. Ini juga ada keterangan yang sangat penting tentang masalah tauhid al-uluhiyah, bahwa yang disebutkan atau yang dikatakan seseorang telah berbuat syirik, atau orang itu dikatakan musyrik, sebagaimana orang-orang Arab Quraisy kafir jahiliyah di waktu itu adalah orang-orang musyrik, maka tidak semata-mata jika orang itu tidak pernah menyeru Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tetapi hanya semata-mata beribadah kepada selain Allah dan semata-mata menyeru selain Allah saja. Tidak demikian. Akan tetapi meskipun dalam kondisi tertentu dia menyeru Allah, namun dalam kondisi yang lain dia menyeru selain Allah, atau di saat dia itu meminta, di saat seseorang berdoa kepada Allah, di saat yang sama dia juga berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berbuat kesyirikan dan dia bisa menjadi musyrik dengan sebab apa yang dia lakukan. Perhatikan di dalam ayat yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun ayat nomor 117 yang baru kita bacakan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang dia menyeru, bersamaan dia menyeru Allah juga menyeru kepada selain Allah dari Tuhan yang lainnya, atau dari sesuatu yang dia pertuhankan yang lainnya dari selain Allah, la burhana lahu bih, yang tidak ada keterangan yang membenarkan diserunya sesuatu tersebut dari selain Allah itu, fa inna ma hisabu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya orang yang demikian di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, Allah mensifati sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat kekufuran, menunjukkan bahwa menyeru selain Allah meskipun dalam waktu yang sama dia juga menyeru Allah, jatuh pada hukum perbuatan kekufuran. Dan di antara sebab kekufuran yang nyata adalah berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan oleh karenanya tidak dibolehkan menyeru kecuali menyeru Allah, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, beliau telah menyebutkan, dan bahkan beliau di dalam hadis itu memberi teladan bagaimana cara berdoa dan bertawasul di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah telah menyebutkan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak an taj'ala hadzal qur'ana rabi'a qalbi wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta, aku memohon kepada Engkau. Berdoanya kepada Allah, yang diseru adalah Allah. Allahumma, ya Allah, aku meminta, aku memohon kepada Engkau. Bertawasulnya adalah dengan nama-nama Allah. Bikulli ismin huwa lak,
Aku bertawasul di dalam aku berdoa kepadamu dengan menyebut seluruh nama yang itu adalah namamu ya Allah. Dengan aku menyebut seluruh nama yang itu adalah namamu ya Allah, yaitu nama yang engkau sendiri memberikan nama itu untukmu, dan nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dan juga namamu yang engkau ajarkan, yang engkau beritahukan kepada hamba-hambamu dari kalangan Nabi dan Rasulmu, atau nama-namamu yang engkau sendiri merahasiakan nama-nama tersebut di ilmu gaib yang ada di sisimu. Dengan semua asmamu ya Allah aku bertawasul. Dengan seluruh asmamu ya Allah aku bertawasul, agar engkau menjadikan Al-Quran yang aku baca ini sebagai penerang, sebagai pelita hatiku, sebagai hal yang membuat subur makmurnya hatiku, dan agar engkau membuat hilangnya kegundahanku dan kesedihanku. Perhatikan bagaimana baginda Nabi Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam mengajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah, bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa di antara adab-adab berdoa adalah dengan bertawasul. Namun mereka menyebutkan bahwa bertawasul yang dilakukan adalah bertawasul dengan perkara yang dibenarkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Rasulullah. Tidak sembarang menyebutkan tawasul, sebagaimana yaitu bertawasul kepada selain Allah, atau bertawasul kepada perkara yang itu tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian adalah tidak sesuai dengan adab berdoa dan meminta kepada Allah yang telah disebutkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla mengharuskan dan mewajibkan semua manusia, semua hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang dia adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan dia adalah satu-satunya zat yang memiliki hak semua ibadah dari hambanya, baik dari jenis kalangan manusia maupun hambanya dari jenis kalangan jin dan yang semisalnya. Pada ayat yang sering dibaca dan sering kita dengarkan, Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin, dan tidak pula aku menciptakan manusia, melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, agar mereka menunaikan hakku, yaitu ibadah, agar mereka menunaikan hakku, yaitu tauhid al-uluhiyah, menunaikan haknya Allah SWT di dalam, yaitu peribadahan, atau di dalam memperuntukkan semua macam jenis ibadah yang harus kepadanya subhanahu wa ta'ala semata. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bacakan untuk pertemuan kita pada pengajian kita di petang hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk materi yang selanjutnya kita akan sampaikan dan kita akan bacakan pada pengajian kita di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.